Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kita melanjutkan ke halaman 139, masih dalam bab ke-14, yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bagian yang D, yaitu rencana penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Anak-anakku, sebelum kita membahas tentang rencana penyaliban Nabi Isa alaihissalam, kita ketahui dulu ya, siapa sih yang merencanakan hal tersebut. Tentunya hal tersebut direncanakan oleh orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi sudah menjadi kebiasaan mereka, yaitu sekelompok manusia yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang Yahudi. Perangai mereka itu licik, perilakunya jahat ya. Hal tersebut menjadikan mereka itu, ya, orang Yahudi itu umat yang hina dan rendah ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ya telah menjelaskan tentang watak orang Yahudi ya, sikapnya orang Yahudi yang tercela. Dan salah satu kejahatannya adalah orang-orang Yahudi adalah terbiasa membunuh para nabi ya. Salah satunya Nabi Isa alaihissalam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nabi saja mereka bunuh, bagaimana dengan kita? Kita bukan nabi ya. Dan inilah penderitaan yang dialami saudara-saudara kita di negeri Palestina ya hingga saat ini. Anak-anakku, orang Yahudi tidak suka, mereka dengki kepada Nabi Isa alaihissalam ya. Padahal Allah sudah nampakkan kepada mereka mukjizat Nabi Isa. Mereka menyaksikan bagaimana Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang buta dan dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak ya. Berpenyakit sopak itu penyakit kulit, penyakit belang. Kemudian mereka menyaksikan Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mereka menyaksikan juga Nabi Isa mampu membuat patung burung, lalu patung tersebut ditiupnya dan burung itu pun jadi burung sungguhan, hidup dan dapat terbang ya. Dan banyak lagi yang mukjizat yang lainnya yang mereka saksikan ya. Dasar orang Yahudi ya, tetap saja mendustakan Nabi Isa dan menyelisihinya. Bahkan parahnya, mereka berupaya mengganggu ya, menghasut raja dengan membuat berita dusta tentang Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya raja pun memerintahkan agar Nabi Isa ditangkap untuk disalib dan meletakkan duri-duri di kepalanya. Demikian ya anak-anakku, rencana mereka tentang penyaliban Nabi Isa. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagian yang D, rencana penyaliban Nabi Isa ya. Dibuka bukunya ya, persiapkan. Nabi Isa alaihissalam mempunyai seorang murid bernama Yahuza, atau nama lainnya Yudas Iskariot. Suatu ketika raja yang zalim mengumumkan akan memberi hadiah yang sangat besar bagi siapa saja yang dapat menangkap Isa alaihissalam.
Nah, Yudas tergoda dengan hadiah itu. Ia pun berkhianat dan berencana membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bersama pasukan raja, Yudas pergi mencari Nabi Isa di sebuah kebun. Akan tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya naik ke langit. Lalu Allah mengubah wajah Yudas hingga menyerupai wajah Isa alaihissalam. Akibatnya, pasukan raja justru menangkap Yudas karena mengira dialah Nabi Isa. Mereka lalu membunuhnya dengan cara disalib. Ya, demikianlah kisah tentang penyaliban Nabi Isa. Ya, akan tetapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam, ya, dengan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke atas langit, ya. Dan nanti suatu saat Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke dunia, ya, akan tetapi tidak membawa syariat baru. Nabi Isa akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan manfaatnya nanti Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia adalah sebagai bantahan kepada orang-orang Nasrani bahwasanya dia bukanlah Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi Isa akan diwafatkan di bumi. Ini faedah. Satu lagi faedahnya adalah membunuh Dajjal, ya. Al-Masih Ad-Dajjal. Ini salah beberapa manfaatnya, faedahnya Nabi Isa diturunkan Allah dari langit kembali ke bumi. Kita lanjut ke bagian yang ajaran Nabi Isa belum sempurna. Anak-anakku, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya Nabi Isa alaihissalam, ya, hanya diutus kepada Bani Israel. Apa yang Nabi Isa sampaikan belum seluruhnya, belum sempurna, ya. Nabi Isa tidak dapat menyampaikan ajaran Allah dengan sempurna. Kenapa? Karena selalu dikejar-kejar oleh orang-orang yang mengingkarinya, yaitu orang-orang Yahudi tadi. Karenanya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir untuk menyempurnakan seluruh ajaran para nabi dan rasul sebelumnya, ya. Singkat saja, kita langsung masuk ke bagian yang F, pelajaran dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang pertama, kebanyakan rasul diutus Allah kepada Bani Israel karena mereka sering mengingkari ajaran Allah. Jadi di sini pelajarannya banyak sekali para nabi, ya, yang diutus kepada Bani Israel, tetapi mereka sering mengingkari ajaran Allah. Yang kedua, Nabi Isa bukanlah anak Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, yaitu orang-orang Nasrani, ya. Akan tetapi Nabi Isa adalah manusia biasa yang diangkat Allah menjadi nabi dan rasul. Kemudian pelajaran yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam tidak mati disalib Bani Israel, ya, yaitu orang Yahudi. Akan tetapi diselamatkan Allah dan diangkat ke langit. Pelajaran yang keempat, Tuhan yang layak disembah hanyalah Allah semata. Allah itu Maha Esa, ya, Maha Satu, tidak mempunyai keluarga dan tidak dapat mati, ya, abadi. Kemudian yang kelima,
Para nabi tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan mempunyai anak dan bisa mati, ya. Tidak ada nabi yang mengajarkan seperti itu. Kemudian yang keenam, pelajaran yang terakhir, Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran nabi-nabi terdahulu, yaitu ajaran tauhid, ya. Memerintahkan manusia agar beribadah pada Allah saja. Itu tauhid. Karena belum sempurna, maka ajaran Nabi Isa disempurnakan oleh Nabi yang diutus Allah sesudahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Demikian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pelajaran yang terakhir dari pembelajaran kita di kelas 2, ya. Ini menunjukkan bahwasannya kita sebentar lagi akan menghadapi ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester PTS, ya. Berarti ini kita sudah mau tek-tekan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selesai sudah pembelajaran PAI kita, ya. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salah tentunya dari Bapak dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.